Perjuangan pemerintah untuk membangun ibu kota negara baru disambut baik oleh masyarakat Indonesia, walaupun di sisi lain masih ada pihak-pihak yang berseberangan. Akan tetapi, undang-undang pemindahan sudah disahkan oleh DPR RI dan mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mendukung upaya pemindahan ibu kota negara baru ke Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Saya mendapatkan berita yang menarik, yakni sebanyak 130 warga Belu NTT akan dikirim ke Kalimantan Timur. Mereka akan berada di wilayah yang akan menjadi ibu kota negara atau IKN baru yang diberi nama Nusantara itu selama setahun ke depan. 130 warga Belu yang akan berangkat ke IKN Nusantara ini direkrut secara resmi oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Belu. Adapun tujuan perekrutan itu untuk melakukan pekerjaan penghijauan di kawasan yang akan menjadi wilayah ibu kota negara Indonesia. Jadi, kalau teman-teman mendengar ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa proses pemindahan ibu kota negara baru hanya menguntungkan segelintir orang, terutama pengusaha Cina, ya teman-teman bisa menilai sendiri. 30 warga Belu yang direkrut itu akan dikirim secara bertahap dan saat ini sudah masuk tahap ketiga. Pelaksana tugas Kepala Dinas Nakertrans Kabupaten Belu, Baltasar Bouk mengatakan, tahap ketiga yang akan berangkat pada hari Senin 7 Februari nanti sebanyak 44 orang. Untuk tahap pertama 40 orang dan tahap kedua ada 46 orang yang terlebih dahulu sudah berangkat. Baltasar menjelaskan, warga yang dikirim ke Kalimantan Timur itu akan berada di wilayah IKN Nusantara selama setahun dan akan dibiayai oleh pihak ketiga, yakni PT Santan Borneo Abadi. Semua dibiayai dari perusahaan tanpa ada Rp1 pun yang dikeluarkan dari pribadi. Baik uang makan, minum, dan lain sebagainya ditanggung semua oleh perusahaan mereka dan mereka akan berada di sana kurang lebih setahun dengan gaji per bulan Rp3 juta per orang. Ya, saya bersyukur mereka bisa mendapatkan pekerjaan juga. Pembangunan ibu kota setidaknya melibatkan dengan beberapa masyarakat kami dari NTT itu sudah merupakan suatu hal yang sangat disyukuri. Nanti dalam proses pembangunan skala besar bisa mendatangkan juga pekerja-pekerja yang lebih banyak. Pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur dapat menyerap hingga 1,3 juta tenaga kerja. Tetapi yang perlu kita ingati bahwa yang akan diutamakan tentunya masyarakat Kalimantan Timur, karena mereka adalah yang paling berdampak dari esensi pembangunan ibu kota negara baru. Menteri PPN Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur dapat menyerap hingga 1,3 juta tenaga kerja. Sampai tahun 2045, menurut master plan yang diberikan oleh PPN Bappenas akan menyerap hampir 5 juta tenaga kerja. PPN Bappenas juga menjelaskan bahwa IKN Nusantara nantinya bakal memberikan kenyamanan dalam bekerja dengan cara yang baru, yaitu workation. Artinya bekerja sambil berlibur. Sistem seperti ini artinya orang-orang yang bekerja untuk membangun ibu kota negara baru itu bukan sekadar dibuat seperti kuli yang dipaksakan bekerja keras tiada hari tanpa mengenal lelah, melainkan mereka bekerja sambil berlibur, jadi bisa lebih menikmati. Hal ini agar para pekerja dapat lebih rileks, nyaman, dan lebih produktif tentunya. Karena pekerjaan membangun ibu kota negara baru itu bukan seperti lampu Aladin yang cuma sekali digosok, jinnya keluar, langsung jadi permintaan kita. Tapi membutuhkan proses dan waktu yang panjang. Jadi, para pekerja tidak boleh dibebani dengan tugas-tugas yang berat, yang karena itu bisa membuat mereka stres dan akhirnya mereka menjadi kurang maksimal dalam bekerja. Dengan sistem bekerja sambil berlibur, mereka bisa rileks dan menikmati pekerjaan mereka. Karena bekerja harus dari hati yang bahagia agar hasilnya maksimal. Semoga pembangunan ibu kota negara baru dapat berjalan dengan lancar dan cepat, membawa perubahan besar dan sejarah baru bagi bangsa Indonesia. Kita bangga menjadi Indonesia. Salam NKRI. Saya Bastian Seboskian dan terima kasih.